Oke guys ya, jadi dalam video kali ini saya akan ngebahas anggur lagi. Di bagian mananya pastinya penasaran ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja yang satu ini ya. Oke guys ya, jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang anggur. Di bagian mananya? Di bagian bungkusnya gitu. Nah, jadi di satu sisi juga kemarin itu ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu seperti begini kira-kira. Kalau di Jepang itu bungkus anggur itu, ini kebetulan nggak dibungkus ya, udah dilepas gitu, tinggal panen aja gitu. Jadi kalau di Jepang itu pembungkus anggur itu seperti apa, bagaimana, satu. Nah yang kedua itu bahannya terbuat dari apa gitu ya. Oke, pembungkusnya itu saya jawab dulu ya satu-satu ya. Ini mana dia contohnya? Kebetulan ini udah pada dibukain. Yaudah, saya ambil dulu ya, saya cari dulu ya. Oke guys ya, jadi ini udah udah nemu bungkusnya yang bekas ini kali ya, karena ini kan warna putih, kalau warna hijau lain lagi gitu. Jadi ini bungkusnya kira-kira seperti begini, udah petak begini aja, udah itu ya nanti buat dimasukin ke anggurnya gitu loh. Ini misalnya anggurnya nanti dimasukin gitu. Nah uniknya di sini nggak tahu ya kalau di Indonesia sama atau enggak, sama persis seperti begini atau enggak tahu ya. Nah ini ada kelihatan nggak ya? Nah ini dia, ini kelihatan nggak ini? Ini itu mereka selipin, udah nempel di dalam, itu berupa kawat halus, udah itu lunak dia. Tuh, bisa saya bengkokin, kelihatan ya, tuh bengkok jadinya. Nah, ini itu fungsinya apa? Fungsinya itu buat melilitkan di batang, di bagian atas, misalnya ini anggur, nanti kan di atas itu ada batang tuh. Nah, jadi ini anggur nih, taruhlah ini tangan saya ini batang ini ya misalnya. Nah, nanti batangnya itu apa, kawatnya itu dililitkan kemari. Itu sebagai apa? Pengganti karet atau tali untuk pengikatnya gitu. Daripada kita bingung-bingung mencari karet atau menyediakan tali ya untuk mengikatnya. Nah, di sini di bungkusnya ini udah praktis, udah ada termasuk kawatnya kian gitu. Seperti apa? Yuk, saya kasih lihat dulu ya contohnya itu seperti apa mengikatnya gitu. Oke guys ya, jadi ini saya mau contohin seperti apa fungsi dari kawat ini nih. Yang seperti saya katakan tadi itu fungsinya untuk mengikat, hitung-hitung pengganti karet ataupun tali, daripada kita repot-repot mencari tali atau karet ya. Ini contohnya nih, ini saya masukin. Nah ini kawat ini kita rapiin di sini. Nah kawatnya ini kita tinggal dibengkokin, kita lilitkan aja, udah seperti begini jadi gitu. Ini karena udah tidak dibungkus lagi, jadi ngapain juga saya bungkus ya, tinggal panen aja ini. Oke, terus mungkin ada yang bertanya ya, kenapa bukan kenapa sih, apakah ini bungkusnya itu perlu dilobangin atau tidak? Ini ada lubangnya ini. Jadi gini,
Ini dari sini sampai sini kira-kira segini aja itu berlubang gitu. Ininya dilem gitu, nempel habis, dan segini aja ini berlubang. Contoh ini dia, kelihatan ya. Tuh kira-kira dua jari kayaknya nggak cukup. Tuh kelihatan ya. Nah, kelihatan ya berlubang ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi udah tahu ya, ini bungkusnya kira-kira seperti begini, dan dilubangi di bagian bawahnya dan ujungnya itu ya, pangkalnya itu tersedia kawat halus yang elastis, gampang dibengkokin buat ngikat ini bungkusnya di batang ininya gitu. Nah, oke guys ya. Jadi tadi itu jawaban dari pertanyaan pertama ya. Kira-kira sampai sini paham lah ya, bungkusnya itu seperti apa. Udah itu ada kawatnya itu fungsinya apa, dan juga dilubangi gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, itu bahan dari pembungkus anggur itu terbuat dari apa gitu ya. Oke, ini pembungkus anggur ini itu bahannya itu kertas gitu, kertas bukan plastik, kertas gitu. Nah, fungsinya apa? Ini yang mereka bilang ya, kertas itu kan pertama ya, pori-porinya nggak terlalu rapet, beda sama plastik. Kalau plastik kita tahu ya, itu rapet mungkin tanpa pori-pori. Nah, yang kedua, udah itu kalaupun umpamanya basah, dia cepat mengering, dan di dalam itu tidak terjadi, di dalam sini itu tidak terjadi penguapan gitu ya. Nah, makanya mereka menggunakan, bahkan dianjurkan itu bagusnya lebih baik dibungkus pakai kertas gitu. Nggak apa-apa kalau umpamanya kita nggak ada kertas pembungkus ini, pakai kertas koran atau kertas apa aja, yang penting intinya kertas gitu juga nggak apa-apa. Itu lebih bagus dibanding plastik gitu. Sebenarnya bukan dibanding sih, sebenarnya plastik juga nggak dianjurkan, dilarang gitu. Oke, kenapa bukan plastik? Kenapa nggak plastik gitu loh. Oke, jadi gini, ini jawaban yang dikasihkan mereka ke saya ya. Alasan mereka tidak menggunakan plastik itu dan melarang untuk menggunakan plastik itu apa ya kemarin ya. Jadi plastik itu kan pori-porinya rapet dibanding kertas, dan kalau dia basah pun, misalnya basah di luar nih, kena hujan atau apa, memang sih nggak basah di dalam, tapi kalau tertutup rapet itu di dalam itu akan terjadi penguapan di dalam ini ya, di sisi dalamnya itu akan terjadi penguapan yang akan mengakibatkan apa namanya, butiran-butiran embun gitu ya. Nah, butiran-butiran embun itu kan bersifat air ya. Jadi, nah, air di dalam itu jadinya lebih susah untuk mengering ya, susah untuk mengering, akhirnya bisa menimbulkan atau membuat anggur itu menjadi busuk ataupun ya jelek lah hasilnya, intinya gagal panen gitu loh, dibanding kertas. Terus kalau plastiknya dilubangi bisa enggak? Memang bisa, cuman ya tetap aja kalau umpamanya dia berembun di dalam kan susah untuk kering gitu loh, walaupun dilubangin banyak. Ya kalau kayak gitu dilubangin banyak mending gak usah dibungkus gitu. Nah, jadi fungsi dibungkus itu kan pertama ya supaya ya terlindungi ya, kelembaban di dalamnya itu terlindungi, suhu juga udah itu, yang pastinya terlindungi dari hewan-hewan, misalnya burung yang suka memakan buah-buahan gitu. Di sini burung yang sering itu, yang rame, yang rawan burung itu di sini tuh burung gagak gitu. Itu apa aja burung gagak disantap sama dia, dimakan sama dia gitu ya, buah apa aja. Nah, jadi fungsinya kertas ini itulah menutupi dari burung juga supaya nggak kelihatan gitu. Oke ya. Nah, udah itu kelihatan nggak ini?
Ini itu bahannya itu plastik ya. Nah, oke, saya deketin ya kameranya. Oke, ini tuh bahannya plastik. Ini tuh fungsinya apa? Jadi gini, yang mereka kasih tahu ke saya juga ya. Ini kalau mereka bilang, ini mereka katakan ini bahasanya payung. Ya benar sih, payung ya, pelindung dari air ya gitu. Nah, itu fungsinya pertama untuk melindungi buah anggur ini dari air gitu loh, supaya anggur ini kan juga banyak airnya gitu, supaya kadar air ini tidak membuat anggur ini menjadi rusak ataupun busuk gitu. Nah, yang kedua pastinya apa namanya, melindungi supaya tidak terlihat dari burung, karena kan burung kan melihatnya itu selalu dari atas ya, jadi kalau kayak gini kan nggak kelihatan itu ada buah gitu loh. Sebagai contoh, ini karena udah dibuka, ini yang belum dibuka nih contohnya nih. Nah, ini kan dia ada air, kelihatan ya, ini ada air di sini. Kalaupun dia kena langsung jatuh kemari, tidak mengenai bungkusnya. Oke, ini kelihatannya bungkusnya rada basah. Nah, kalaupun basah dia nanti karena kertas ya, karena kertas itu dia pastinya akan cepat menyerap dan pastinya cepat akan kering gitu ya. Pastinya cepat akan kering ya, artinya juga tidak akan nggak ngefek ke anggur gitu ya, nggak ngefek ke anggur, jadi ya fine fine aja gitu. Oke, jadi kurang lebihnya itulah yang saya dapatkan dari pemilik kebun anggur yang ada di sini gitu ya. Semoga aja puas dengan jawaban saya ini, dan jujur saya katakan dari jawaban pertama sampai yang terakhir saya katakan itu, kalau jawaban saya itu bukan semata-mata dari saya tinggal lagi saya mendapatkannya dari mereka. Jadi yang saya sampaikan mungkin sama persis apa yang mereka sampaikan ke saya gitu ya. Jadi artinya saya tidak mengada-ngada gitu. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. So, thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahagia. Peace. Bye-bye.